Tapi prinsipnya bisa saja secara ilmu itu, bekal ilmu itu bisa saja secara mandiri dipelajari. Cuman masalahnya sebaiknya ada orang yang memandu manasik itu, karena teori itu beda dengan praktek. Satu, dua, and aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya? Aku jawab ya nak. Oke. Yuk. Seperti biasa kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk lewat DM di IG-nya Ayah @ustadzwijayanto.official. Nah untuk kali ini rame nih pertanyaannya tentang umroh. Umroh. Kan ini mungkin udah menjelang akhir tahun, biasanya high season kan umrohnya nih. Udah kembali lagi seperti sebelum pandemi. Karena mungkin juga euforia karena tertahan ketika pandemi. Kedua, kenapa umroh rame? Karena kenyataannya untuk berhaji waiting list-nya terlalu lama. Untuk reguler itu sampai 20 sampai 30 tahun. Kalau daftarnya sudah 50, alamat belum berangkat sudah billahi taufik wal hidayah ini. Makanya maka umroh, dan saya rasa itu sesuai dengan persesuaian dengan sunnah Rasul, karena Rasulullah sendiri itu umroh 4 kali. Haji sekali aja disebut haji wada gitu. Walaupun ini bukan menjadi hukum bahwa nggak boleh haji berkali-kali, nggak boleh umroh berkali-kali, enggak. Itu silahkan saja, karena kalau memang ada kesempatan, ada peluang, silahkan saja. Ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Iya. Yang pertama, Ustadz, saya ingin melaksanakan umroh backpacker bersama teman-teman. Ya. Namun kami belum memiliki ilmu yang cukup. Apakah kami bisa mengikuti manasik atau belajar secara mandiri? Bisa saja, prinsipnya memang untuk berumroh itu ada 5 bekal utama. Pertama, tentu yang paling penting adalah bekal spiritual. Jadi bekal spiritual adalah bekal di mana kita niatnya benar. Karena Rasulullah sendiri itu mensabdakan nanti ada suatu saat ada orang berumroh niatnya dagang, niatnya mengemis, niatnya pamer ilmu. Bahkan ada orang yang niat tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Nah, maka bahkan di Indonesia kadang-kadang umroh itu niatnya ada yang untuk prestis atau prestisius tertentu. Sudah umroh, sudah itu. Paling tidak jangan ada riak lah gitu. Itu bekal bahwa itu adalah pertama. Yang kedua, bekal fisik. Ya karena perlu sehat itu ya, kesehatan itu. Tapi juga bekal materi yang ketiga. Artinya perlu dana yang cukup. Tolong dipertimbangkan baik-baik, karena beberapa pengalaman backpacker itu kalau maunya ngirit tapi kadang-kadang jadi ngorot-orot. Karena kadang-kadang tidak punya pengalaman, kemudian delay pesawat, sehingga di Arab itu kadang-kadang hilang hotel kalau kita tidak sesuai dengan kedatangan. Nah, jadi nanti karena delay pesawat, karena biasanya kadang-kadang backpacker itu juga pesawatnya pakai sambung transit sana transit sini. Nah itu juga jadi pertimbangan. Kedua, kalau nggak pinter-pinter punya koneksi dan pengalaman, kadang-kadang kalau kita makan sendiri itu jauh lebih mahal. Karena kenapa pakai travel itu lebih mudah, lebih murah? Kadang-kadang karena kalau travel kan dapat harga yang berbeda. Itu. Makanya kita, dan apalagi cateringnya, belum lagi sewa kendaraannya. Kalau itu kan satu bus bisa rame-rame, dengan bersama itu maka menjadi meringankan. Tapi bisa juga backpacker lebih murah kalau dia pandai-pandai untuk mengarrange. Dan mungkin kalau udah punya pengalaman sebelumnya. Ya, apalagi punya pengalaman. Kalau bagi saya kalau backpacker jauh lebih mahal, karena nanti biaya capeknya, biaya ke masjidnya jauh, itu nanti itu biayanya bukan materinya, tetapi biaya capeknya, biaya belum lagi transit lama di satu tempat karena kita cari tiket yang murah, belum lagi makan, kan makanannya bukan selera kita. Jadi terpaksa makannya dengan makan yang tidak semudah dan semurah di tanah air. Beda kalau
rombongan kadang-kadang bisa request dengan masakan Indonesia, ya dengan catering orang Indonesia. Nah, tapi prinsipnya bisa saja secara ilmu itu, bekal ilmu itu bisa saja secara mandiri dipelajari. Cuman masalahnya sebaiknya ada orang yang memandu manasik itu, karena teori itu beda dengan praktek. Dan di Arab itu harus ada catatan bahwa bukan hanya berbeda, kadang-kadang bertentangan dengan budaya kita, situasi sosial. Ngomong aja dikira orang bertengkar, padahal memang begitu. Belum lagi secara budaya sana menghormati dengan pegang jenggot, kita marah-marah karena dipegang kepala kita. Padahal bagi mereka biasa, yang penting jangan pegang pantat, dan seterusnya. Belum lagi nanti hal-hal yang lain berkaitan dengan adat istiadat dan juga di imigrasinya. Jangan dibayangkan di imigrasi itu semudah di internasional yang lain, walaupun sekarang ada perbaikan. Kadang-kadang nunggu lama dan antri lama dan seterusnya. Nah, jadi pada prinsipnya untuk jawab itu silakan saja. Bekal ilmu itu bisa saja dipelajari secara mandiri, tapi akan jauh lebih baik kalau tanya orang yang pernah ke sana. Paling enggak pas belajarnya ada yang membimbing ya. Meskipun pas backpackernya mereka sendiri. Syukur backpackernya juga ada rombongan yang sudah pernah itu. Jadi sangat penting karena makanya yadullah ma'al jamaah. Allah akan memberikan keberkahan itu dengan bersama. Jadi kalau backpacker ya backpacker dengan bersama saja. Jangan sendirian. Itu karena di dalam satu hadis serigala hanya memakan kambing yang sendirian. Maka dengan bersama itu ibarat ada kekuatan, ada kebersamaan, itu ada, dengan kebersamaan ada keberkahan. Bersama itu menjadi berkah, bersama itu menjadi ringan. Kalau kita lihat, melempar jumroh bagi orang haji itu 7 km dalam cuaca panas begitu rupa. Dari tenda reguler ke situ. Tapi karena bareng, jutaan orang terasa. Bareng, nggak terasa. Coba sendirian. Insya Allah billahi taufik wal hidayah di tengah jalan. Ya. Jadi bersama itu ada keuntungannya. Ini bukan berarti backpacker salah ya. Ya, silahkan saja. Ada beberapa yang bisa dipertimbangkan. Makanya tolong di analisis SWOT. Nah, ya, jadi keuntungannya, kelebihannya dan juga peluangnya, tantangannya dipertimbangkan kembali. Ya. Ya, tapi tetap direkomendasikan kalau mau belajar kepada orang belajar sendiri ya, tapi tanya yang sudah pernah. Syukur berkali-kali ke sana. Karena tiap kita datang kadang-kadang ada saja beda suasana batin, suasana iya. Apalagi di Arab. Perubahan aturan itu bukan per bulan, bukan itu, per jam. 1 jam itu tiba-tiba ada telepon baru. Misalnya untuk masuk raudhah saja itu kadang pakai tasreh, kadang tidak, harus ngantri sana, ngantri sini. Jadi berubahnya tiap jam, tiap detik, tiap ini. Ya. Kalau ada kenalan di sana atau yang pokoknya jadi kurang. Betul. Karena memang tetap diperlukan pemandu. Bahkan 70% penelitian dari teman-teman di UIN itu 70% jamaah haji kita itu tidak cukup ilmu. Sehingga kalau nggak ada pembimbing itu akan kacau balau di dalam ibadahnya maupun pelaksanaan manasiknya. Itu ada kok orang selama haji itu bisa nggak lihat Ka'bah karena tawafnya di atas di lantai 2 nggak lihat dan nggak ngerti itu Ka'bah di mana. Semuanya ikut rombongan. Gitu. Dan itu haji itu ceritanya begitu banyak, berapa? Ada orang yang hotel jelas di depan masjid loh, tapi pulangnya itu bisa terus nyasar padahal dia seorang sarjana dokter, bimbingannya ayah, dokter sarjana pengalaman ke luar negeri itu seolah bisa masuk terowongan jauh begitu padahal jelas hotel bintang 5 kan depan masjid. Kan ya kan, soalnya luas banget kan. Ya, satu luas, pintunya banyak dan suasana habis tawaf, suasana kredit, kadang kebuang sana kebuang sini lah itu. Jadi tetap sarankan harus ada pemandu. Maksud saya belajar tapi juga tanya kepada orang yang punya pengalaman ke sana. Ya, ini malah jadi kesempatan belajarnya jadi lebih banyak gitu ya kalau umroh sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ibu ingin saya memandu dan menemani haji beliau.
Ya. Namun saya sudah haji. Saya ingin menyerahkan ke adik saya yang belum haji. Lebih utama yang mana Ustadz? Menemani ibu haji karena perintah beliau atau haji 1 kali saja?